a life saving cow. Aku tulis. Nah, gitu boleh. Walaupun sama sekali nggak nyebutin Nancy's Brown Farm atau sama sekali nggak nyebutin Lizzie, itu boleh ya, a life saving cow. Karena kalau misalkan aku, ya itu juga boleh. Cow saving human in flood. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ya karena waktunya juga mepet, bentar lagi kita lanjut. Oke, langsung aja ke sini, nggak usah ke 4.26. 4.26 dari halaman 4.26 latihan-latihannya yang kegiatan skimming 3 itu silakan dikerjakan sendiri. Silakan. Nah, jadi di sini ada satu cerita di mana cuman disediakan paragraf pertama dan paragraf akhir. Kira-kira kita disuruh nebak kira-kira cerita ini tentang apa. Kalau memang bisa, berarti kita bisa dibilang, oh nggak apa-apa Mbak Nani, tenang aja, kan ini nanti direkam, nanti tinggal aku upload, oke? Oke, sekarang bisa dilihat exercise yang ketiganya. Silakan dibaca ceritanya dan silakan ditebak kira-kira tentang apa cerita ini. Oke, Mbak Dian bilang Mrs. Brown's Cat. Yang lain aku tunggu. C. Mbak Titin bilang C. A baby has been missing for a month. Mbak Feni bilang B. Mrs. Brown's Cat. Mbak Setiana bilang B also. Mbak Tonari B. Mbak Elia C. A baby has been missing. Oke. Mbak Fikri Mas Fikri C. A baby has been missing for a month. Yang lain sudah kah? Oke, aku jelasin ya. The owner of a missing cat is asking for help. Nah, kalimat pertamanya lihat dong. Pemilik dari seekor kucing yang hilang is asking for help. Intinya C itu salah. Karena ini yang hilang adalah kucing, bukan baby, ya. Oke, yang C. Nah, nggak apa-apa. Nah, biasanya kan kalau udah saking sayangnya itu baby itu kan nggak mesti berarti bayi, ya kan. My baby has been missing, seperti sayangku. Nah, itu kan baby juga manggilnya. My baby has been missing for over a month now, and I want him back so badly. Tuh, dia bilang kucingnya udah hilang sampai lebih dari sebulan. Nah, berarti tinggal A sama B ya. Oke. Mrs. Brown, 56-year-old woman. Mrs. Brown lives by herself in a trailer park near Clovis. She said that Clyde, her 7-year-old cat, nah Clyde, kucingnya yang berusia 7 tahun, didn't come home for dinner for more than a month ago. The next morning, he didn't appear for breakfast either. After Clyde missed an extra special lunch, she called the police. Terus bla bla bla, kita nggak tahu cerita di tengah-tengahnya itu apa. Tiba-tiba halaman terakhir, the month has passed but Clyde has not appeared because she has almost no money in saving. Mrs. Brown called the local newspaper to see if anyone could help her rent the billboard for just 1 month. She is waiting, but so far no one has stepped
forward. Nah, di paragraf terakhir intinya kucingnya ketemu nggak? Enggak. Jadi belum. Iya. No, nggak ketemu ya. Jadi yang paling tepat adalah Clyde. Ya. The missing cat never returned home. Oke. Kalau Mrs. Brown Cat, orang-orang baca judulnya aja, oh ini paling cerita tentang kucing, bagaimana imutnya kucingnya dia, seorang jantan atau betinda yang kayak gitu-gitu. Belum tentu tentang kucing yang hilang. Oke. Yang jawaban yang benar A. Oh, ya A. Tell us about ya. Ini bukan judul story-nya. Oke. Sekarang silahkan. Ini cerita selanjutnya. Silahkan dijawab. Mbak Nani bilang A, Mbak Titin bilang A. Mbak Feni bilang B. Ayo cerita ini tentang apa? Tonari juga kan B. Oke. Mungkin yang lainnya ralat. Oh, Mbak Feni ralat katanya A. Oke, Mbak Ana juga A. Banyak yang A ya. Oh, Mbak Elia C, Mas Ali C. A class that have no student. Mbak Dian B. Okay. I just want you to remember that the question is, what does the story tells about? Bukan, what is the best title of this passage? Ya. Oke, yang benar adalah B, ya. A confusing English class in the summer. Oke. Di situ ceritanya kan ada Donna yang yang ngisi summer class, tapi anak-anaknya sering telat dan mereka merasa bingung dengan pelajaran yang diajarkan oleh Donna, yaitu English, ya kan. Di situ kenapa tahu dari mana English? Karena di sini sama sekali nggak disebutin kalau Donna itu mengajar English. Tahu dari mana?
2 kalimat terakhir. Oke, she loved guiding her students through difficult topics like this one. She always felt a little bit thrilled when the look of understanding came to their face. Nggak ada sama sekali menyebutkan English. Nah, Mbak Titin tuh. Karena di situ disebutkan apa tuh? Using the present participle, ya. Present participle itu biasanya subbab di pelajaran bahasa Inggris, terutama apa? Structure, grammar, ya, pokoknya itulah. Oke, kita sampai di akhir kelas kita. Gimana pelajaran hari ini? Mengerti ya? Sering-sering latihan. Kalau yang ini sering, ya semuanya sih sering-sering latihan, terutama menentukan main idea. Tadi masih banyak yang salah. Kalau untuk judul, kalau untuk ceritanya tentang apa, ini udah lumayan. Selalu kurang cepat, iya benar. Memang coba kalau pertanyaannya pilihan ganda ya, jadi lebih enak ya. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Kita nanti ketemu lagi minggu depan, dan saya masih mengusahakan supaya video yang minggu kemarin cepet diupload, supaya nanti yang kemarin nggak bisa datang atau ada yang ketinggalan sedikit bisa nonton. Paham tapi nanti hilang, biasa mas. Aku juga kuliah masih kayak gitu kok sekarang. Ya, tapi kalau sering latihan insya Allah bisa. Kacau. Iya Mbak Nani, nggak apa-apa, nanti nonton YouTube-nya aja ya, tapi masuk ke absen, tenang aja. Oke. Sering-sering membaca cerita-cerita dalam bahasa Inggris, Mbak Dian. Ya, kadang kalau kita sering-sering baca cerita dalam bahasa Inggris, kita jadi kayak nemu satu pola. Kayak misalkan tadi ada kata-kata blowing me away, itu bukan berarti meniup saya jauh-jauh. Nah, jadi kayak membuat saya kagum. Seperti itu, pola-pola seperti itu. Jadi kayak perumpamaan seperti itu. Banyak banget di dalam bahasa Inggris itu yang padahal kalimat katanya sama tapi artinya benar-benar berbeda kalau konteksnya lain. Nah, gitu. Jadi sering-sering aja baca-baca cerita bahasa Inggris. Kalau dibilang grammar kurang, nggak juga sih. Aku yakin kok struktur sama grammarnya mbak-mbak sekarang pasti lebih jago daripada aku, karena aku kan nggak belajar grammar atau struktur, aku cuma ngajar reading aja dari kemarin ya kan. Oke ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Jadi ada pepatah dalam bahasa Inggris bilang the best advice is found on the pillow. Ya, so find yourself a pillow, have some good advices for tomorrow, because what happen tomorrow we will never ever know. Okay, thank you for your attention and good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Wan An.